Halo guys, perkenalkan nama saya Angelia Libaponto. Saya mahasiswi semester 4 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan melakukan kegiatan wawancara, yaitu di Satuan Lembaga Taman Kanak-Kanak TK Gemim Kuranga. Untuk kelanjutannya, silakan lihat video yang akan saya tayangkan. TK Gemim Kuranga ini didirikan pada tahun 1998. Dan untuk jumlah guru ada 5 orang. Dan untuk jumlah murid ada 32 orang. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angelia Libaponto. Saya mahasiswi semester 4 dari Universitas Negeri Manado, Prodi Bimbingan dan Konseling. Ini dengan Bunda siapa? Nama saya Bunda Yulawisan, Sarjana Pendidikan. Ya baik Bunda, di sini saya mohon izin untuk bimbingan dan konseling di PAUD. Yang dapat diwawancarai untuk pertanyaan pertama di sini, saya ingin menanyakan bagaimana cara Bunda membimbing anak yang susah diatur? Oke, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab yang sesuai dengan apa yang dilakukan di sekolah kita. Jadi, apa yang akan kita lakukan kepada anak yang susah diatur? Itu tergantung setiap pendidik. Jadi, tergantung setiap pendidik. Kalau orang di sini ada beberapa pendidik, beda-beda cara orang mau backing pak anak-anak yang susah diatur. Yang pasti ketika tuh anak berteriak, orangnya tidak bisa berteriak. Dan kan sekarang kalau orang kuliah di Prodi PAUD, so tidak boleh sama sekali orang melakukan kekerasan terhadap anak. Bagaimana cara kan ketika orang anak yang susah diatur, tentunya kadang orang cuma manusia biasa, kadang tidak mampu. Tapi trik-trik yang orang backing pak anak-anak sampai tuh anak-anak itu bisa contoh, dia mau duduk. Ketika orang bilang pada anak, contoh Kinan duduk dulu, tapi dia tidak mau duduk, itu termasuk anak yang susah diatur. Nah, itu orang boleh memberikan satu mau bilang satu poin yang anak dia bisa mengerti. Contoh begini, kalau Kinan tidak duduk, nantinya kaki mau kram. Jadi ada dampak-dampak yang orang boleh bilang pada anak tersebut supaya dia mau mengerti. Oh ternyata kalau kita mau berdiri terus, kaki boleh mau pegel-pegel atau apa. Tapi realisasinya orang kalau anak seperti itu, mimik muka itu seorang guru itu pengaruh pada anak terhadap anak. Ketika orang bilang Kinan boleh duduk, nah kalau dulu sudah Kinan duduk begitu. Tapi sekarang kata zaman semakin pembelajaran semakin berubah, apalagi sekarang ada program Montessori toh. Jadi orang bilang pada anak-anak dengan cara halus, tetapi orang guru-guru manusiawi kalau orang kadang bicara keras karena ada tuh anak yang orang mau bicara akan cuma duduk sayang, dia nak mau dengar. Sekali-sekali nggak apa-apa. Asal jangan orang pakai anggota tubuh supaya bikin orang sakit atau apa. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara Bunda membantu anak mencapai potensinya secara maksimal? Oke. Nah, kalau membantu anak supaya mencapai DP potensi, orang lihat dulu anak ini berpotensi di mana. Jangan ikut keinginan guru. Nah, sekarang di kurikulum yang baru, kan orang ini so masuk kurikulum merdeka toh. Nah, di situ RPPM yang kamu backing boleh memakai. Jadi kalau so backing RPPM, biar tak backing RPPH boleh. Ataupun orang backing RPPH boleh, orang mau pakai RPPH 2 hari, orang boleh mau pakai beberapa hari. Nah, sekarang begini. Ketika orang so backing pembelajaran, guru-guru so mempersiapkan pembelajaran untuk besok, orang akan menari.
Nah, tetapi potensi anak dia tidak mau menari. Nah, bagaimana cara orang mau bikin supaya itu anak itu menari? Yang orang yang bunda-bunda di sini baking, yang orang di sini contoh, kalau anak ini dia tidak mood mau menari atau mau apa, tanya dulu maunya baking apa dulu, atau orang baking ice breaking dulu, yang awalnya ada tarian sampai tuh anak itu mau jadi senang dan dia ikut menari, walaupun dia berpotensi tidak dimenari. Nah, bagaimana orang mau baking? Pertanyaan potensi anak secara maksimal. Ketika itu anak itu suka menari, orang jangan salah belajar dia menyanyi, kantuk. Jadi orang kembangkan, dan yang paling utama guru-guru harus berkomunikasi dengan orang tua. Contoh, anak itu suka art, anak itu suka mewarnai, anak itu orang mesti komunikasi dengan orang tua. Bu, kalau boleh kan kalau masih di TK untuk bimbel-bimbel seperti itu kadang orang tua belum terlalu kenal. Nanti kalau sudah SD dia suka melukis, potensi itu juga bukan cuma guru yang menentukan, itu harus orang tua. Tapi orang yang bilang ke orang tua tetapi orang membimbing DP potensi di situ supaya itu anak mendapat DP potensi secara maksimal. Orang harus ada kerjasama dengan orang tua. Kalau cuma orang tua tahu dia suka mewarnai atau menggambar, nggak tercapai itu DP potensi. Kadang juga orang tua kalau sibuk kerja, orang di rumah suka handphone tuh anak sudah. Tapi kalau orang komunikasi bagus dengan orang tua, dia suka dia akan kuat ini perlengkapan mewarnai dan melukis. Rasa DP potensi anak bisa tercapai. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Bunda mendidik anak yang keras kepala? Sama dengan tadi kan, sama dengan pertanyaan pertama kan, itu keras kepala. Rata-rata anak-anak di masing-masing sekolah ada keras kepala. Jadi tergantung skill guru. Jadi ketika dia bilang tolong suruh duduk, dia nih mau duduk, apa tuh tolong bikin sampai dia boleh duduk? Sama dia bilang, guru-guru juga itu manusiawi, kadang bersuara keras. Intinya jangan orang pakai tongkat anggota tubuh untuk menyakiti anak. Karena kalau ada tuh anak yang dia suka biasa di rumah, nggak bisa. Ketika dia dengar tuh bunda begini, dia mau kaget. Tetapi ada tuh anak kalau tuh slow, orang nggak itu. Jadi orang trik guru bagaimana untuk mau baking supaya tuh anak itu bisa diatur, baking suasana kelas menyenangkan, itu nomor 1. Pembelajaran jangan monoton. Jadi contoh begini, di saat masuk kelas harus ada pembukaan lagu-lagu. Lihat jangan tuh anak kalau bosan menyanyi lagu begitu. Kan dapat lihat tuh anak yang susah diatur, orang nggak konsentrasi. Jadi dulu kalau dong pasti sudah sini nyanyi jom. Kalau tuh orang biasanya bunda di kelas B sama duduk di atas kursi. Di atas kursi, kok ice breaking nggak lama, duduk lagi. Dan untuk pertanyaan tips Bunda mendidik anak agar betah di dalam kelas. Betah di dalam kelas. Sama juga kan itu pertanyaan yang sama-sama. Orang ciptakan suasana kelas yang menyenangkan, nomor 1. Kalau orang ke kelas amburadul, contoh, orang ke kelas yang ada tempelan-tempelan ini, tidak menyenangkan pokoknya. Kan dapat lihat kalau ini ruangan, coba kamu amati ini ruangan. Ini menyenangkan tidak for anak-anak? Nggak tapi menyenangkan buat pemimpin. Nah, bagaimana pemimpin mau betah di sini? Orang apa yang diminta di ruang guru harus di ruang kepala sekolah ada. Begitu juga di kelas. Ketika orang mau bermain balok, kalau orang di sini, orang tahu hari Senin kelas B bermain balok. Orang tahu tuh tanpa balok di sini. Tetapi untuk Selasa, Rabu, Kamis silakan bermain apa, tapi belum bisa bermain balok. Jadi ada aturan. Di dalam kelas harus ada aturan. Baking kelas menyenangkan. Jadi sama dengan kamu boleh lihat masuk di kelas A dan kelas B, orang boleh contoh universe alam semesta, orang baking ini laut atau binatang yang hidup di laut, orang baking di situ supaya orang lihat dari orang di dalam kelas dan bersih. Bagaimana cara Bunda mengarahkan anak menjadi kreatif dan inovatif? Nah, bagaimana Bunda mengarahkan anak kreatif dan inovatif? Datang dari gurunya. Kalau gurunya masa bodoh, gurunya nih begitu Jo, itu Jo. Jadi
sebagai mahasiswa, sebagai guru, kita juga mengajak ngoni untuk lebih kreatif. Nantinya berikut lebih kreatif dari torang. Guru-guru kan ngoni so up, torang so lansia. Jadi torang baking sesuatu kegiatan yang menarik anak dan bukan torang yang baking. Torang baking, torang so susun DP alat peraga. Kasih sepatu anak. Torang arahkan. Jangan torang mau bikin piala dari pasal piala dari kertas. Karena supaya lama biar jo bunda solalah mau bantu itu biar jo. Sini bunda baking. Itu bukan membangun anak mau jadi kreatif dan inovatif. Jadi contoh biar dia belum rapi, tidak rapi, dia malintuang tuh dia pada baking, bilang ini sebenarnya sebaiknya di sini. Nah, ketika orang arahkan begitu, di situ orang berfungsi di penilaian. Kalau dia baru mulai pembelajaran, dia baru masuk semester 1. Kong orang semua harapkan itu anak aktivitas mau jadi bagus, orang nggak bisa nilai dia perkembangan, kan belum berkembang sesuai harapan dan seterusnya, orang semua pergi di berkembang sesuai harapan berarti. Jadi orang mau lihat, orang mau baking anak itu kreatif dan inovatif. Inovatif itu kan menciptakan sesuatu yang baru menciptakan sesuatu yang baru kan orang mau lihat nggak semua harus 100% dia mau ciptakan yang baru kalau anak TK. Contoh nggak mau jadi puzzle, dia ada baking puzzle begini. Kalau dia baking tuh puzzle jadi begini. Itu adalah satu yang baru tetapi tidak tepat bagi anak-anak. Jadi orang yang mengarahkan. Jangan dia puzzle seperti ini, dia baking begini, orang bilang salah itu sini bunda baking jo. Nah, itu tidak mengajak anak kreatif dan inovatif. Jadi orang apalagi tuh begini, ya salah begitu tanpa orang perbaiki. Jadi salah begitu contohnya, sini salah begini, jadi begini, ini saya pindah di sini, ini begitu. Nanti berikut orang baking seperti itu, iya salah Kang seperti ini. Seperti itu jawaban. Baik, terima kasih untuk Bunda. Semoga sukses selalu dan semoga makin berkembang TK Gemini Kuranga ini. Sukses ya.